Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manalah. Sahabat silaturahmi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita udah memasukin waktu-waktu wa awsatuhur maghfirah, minggu-minggu kedua atau minggu-minggu pertengahan, wa awwalur rahmah wa awsatuhur maghfirah. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah. Wa akhiruhu itqi minan nar. Sekian hari kita sudah masukin puasa. Lalu sunnah dari sunnah Ramadan diantaranya yang harus kita kerjakan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan. Karena seringkali kita hanya membuka Al-Quran tersebut hanya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran itu disunnahkan setiap hari, bukan hanya di waktu bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain pun kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Tapi kalau di bulan Ramadan, Rasul SAW lebih memperbanyak membaca Al-Quran. Karena diriwayatkan Rasul SAW, wa kana Jibril yalgah fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam itu setiap malam datang kepada Rasulullah SAW dan belajar membaca atau belajar tentang Al-Quran. Kita pun dianjurkan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Banyak hadisnya, sering kita dengar syahrul Ramadan syahrul ummatin Nabi Muhammad, syahrul Ramadan syahrul unzilal Quran. Dan Allah pun jelaskan di dalam ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzilal Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita dalam hadisnya Nabi Muhammad yang mengatakan tadi yang saya sampaikan, syahr Ramadan syahr ummati. Di situ para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang umat Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Yaitu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis Rasul SAW mengatakan likulli harf, setiap huruf dari Al-Quran itu satu hasanat. Di bulan Ramadan bukan satu yang kita dapatkan. Di bulan Ramadan kita dapatkan 700 kali lipat satu huruf. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jamaah sahabat silaturahmi, bulan Ramadan ini mempunyai kemuliaan yang besar. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca atau melakukan amaliyah-amaliyah lainnya. Di antaranya Al-Quran yang tadi saya sampaikan. Rasulullah SAW itu sering setiap malam bahkan diriwayatkan membaca Al-Quran bersama Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril alaihissalam. Kalau seandainya Rasul berlomba-lomba dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita orang yang mengaku sebagai pecintanya pun harus memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, bahkan sudah lewat pertengahan Ramadan, kita tidak bisa mengkhatamkan dari Al-Quran. Rugi. Kalau bagi saya pribadi, rugi untuk kita sebagai orang umat muslimin, setidak-tidaknya untuk menghatamkan satu kali dari Al-Quran di bulan Ramadan. Banyak orang-orang tua kita, para ulama kita, mereka
mengkhususkan untuk membaca Al-Quran. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari 1 khataman, di malam hari 1 khataman. 1 khataman ini membaca dari awal juz Fatihah sampai An-Nas. Bukan membaca 4 kali dari surat Al-Ikhlas, walaupun pahalanya sama, tapi beda. Ganjarannya setiap 1 huruf menjadi 700 kali lipat yang diberikan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Imam Syafi'i berarti 60 kali khataman. Itu khusus di bulan Ramadan. Lain di waktu salat. Di waktu salat Imam Syafi'i lain lagi. Ini beliau hanya membaca di waktu duduknya. Selepas waktu pagi beliau mengkhatamkan 1 Quran. Lain di waktu salat. Di malam hari beliau mengkhatamkan 1 Quran. Jadi selama 30 hari Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali khataman di luar salat beliau. Dan banyak lagi ulama-ulama kita. Setidaknya kita selaku umat Nabi Muhammad jangan sampai kita meninggalkan sehingga kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran atau tidak mampu menyibukkan diri kita atau mengambil waktu dari kita itu untuk membaca Al-Quran. Rugi hadirin, rugi dan sangat rugi. Kita habis bulan Ramadan tanpa kita lewatin dengan khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah. Setidak-tidaknya kita berusaha setiap hari kita memperbanyak diri kita dengan membaca Al-Quran, dan usahakan Al-Quran tersebut tetap kita baca walaupun Ramadan sudah habis. Jangan sampai Al-Quran yang kita buka tadi itu yang sudah berdebu lalu kita bersihkan, ketika datang Ramadan kita rapikan, kita baca, tapi selepas Ramadan Al-Quran tersebut tetap berada atau kembali ke tempatnya, yaitu di lemari ataupun di atas lemari. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Kita berharap kepada Allah di bulan Ramadan ini, karena bulan penuh doa yang mustajab, yang mudah-mudahan setiap doa kita diterima oleh Allah. Keluar dari bulan Ramadan, setiap sunnah yang kita pelajarin bisa kita amalkan, di antaranya membaca Al-Quran, terus menjadi amaliyah rutinitas yang pasti kita baca. Jangan sampai kalah dengan handphone yang setiap sekali kita bikin status ataupun di Facebook kita bikin status dan Al-Quran kita telantarkan. Tapi kita tetap jadikan Al-Quran sama, bahkan lebih lama kita pegang, kita pandang, kita baca dibanding status-status yang mungkin tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Itu saja jamaah yang bisa Anda sampaikan tentang kemuliaan Ramadan. Di antaranya sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Sangat harus kita kerjakan jika kita mengaku sebagai orang pecinta dari Nabi Muhammad SAW, agar kemuliaan Ramadan kita mendapatkan kemuliaan tersebut, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.